jadi pelajaran. Hari ini ku penuh persiapan, nasiku tanak matang sempurna, siap menyambut lauk primadona. Naik motor dengan senyum lebar menuju warung, perut tak sabar. Ku beli ayam goreng, ku bayar lunas, ku gantung kresek di spion. Sampai di rumah piring disiapkan, nasi mengepul penuh harapan. Tapi tunggu, lauknya di mana? Astaga, ayamku masih di spion. Si abang tak tertawa, dia diam saja, hanya menarik napas sambil geleng kepala. Dia berucap pelan, aku sudah tak kaget. Ya Tuhan, kenapa kawanku begini amat? Sampai di rumah piring disiapkan, nasi mengepul penuh harapan. Tapi tunggu, lauknya di mana? Astaga, ayamku masih di spion. Satu langkah maju, dua langkah mundur, niat ke garasi, kau belok arah ke kasur. Perut keroncongan, teriaknya tak teratur. Oh nasib, badanku kini hancur lebur. Sampai di rumah piring disiapkan, nasi mengepul penuh harapan. Tapi tunggu, lauknya di mana? Astaga, ayamku masih di spion. Ku kumpulkan semua sisa tenaga, melangkah gontai keluar rumah. Baru ku buka pintu, astaga naga. Kreseknya sudah diseret kucing tetangga. Jadi pelajaran. Hari ini ku penuh persiapan, nasiku tanak matang sempurna, siap menyambut lauk primadona. Naik motor
dong iOS. Masa enggak sih dia? Iya dong, sahabat kreatif. Oh, pasti dong sahabat kreatif ya. Dan sahabat kreatif, seperti biasa di studio udah nggak asing lagi sama tamu bintang kita. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa ya. Selamat sore bro. Selamat sore Om US. Gimana kabarnya nih? Sehat nggak? Alhamdulillah lumayan lah, udah agak mendingan. Walaupun tumbang-tumbang gitu ya. Oh iya, hampir. Hampir ya. Tapi saya sempat tumbang juga sih kemarin. Tapi alhamdulillah bisa terjun juga kembali di hari ini sama nemenin sahabat kreatif. Itu ya. Oke, Mas Yoga. Ceritain dong tentang lagu Kantong Kresek. Oke. Kenapa judul lagunya Kantong Kresek? Kantong kresek di spion ya. Ini kalau saya ceritain ulang ini ngakak sih. Sebenarnya ini lanjutan cerita ya, lanjutan cerita yang judul awalnya itu Nasi Habis. Ya. Dimana lagu Nasi Habis ini menceritakan mungkin bisa dibilang keteledoran ya, keteledoran. Ini ceritanya karakternya ini cewek ya, nah cewek gitu, dia sama kawannya gitu kan. Nah si cewek ini tuh teledor gitu, maksudnya dia ngajak makan, ibaratnya gini kayak aku lah kan, aku ngajak dirimu makan gitu. Nah udah ngajak dirimu makan, jadi udah diajak makan ternyata nasiku tuh habis gitu. Nah jadi cerita lagu ini tuh kayak gitu. Nah jadi ini tuh lanjutannya dari lagu pertama Om sebenarnya gitu, dimana ya katanya nasi habis itu menjadi pelajaran gitu kan, dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi gitu. Nah rupanya malah jadi lebih parah gitu. itu ayam diseret kucing kan gitu. Padahal awalnya tuh dia menceritakan tentang perutnya yang bunyi kan, makanya lagi duduk itu kan awalnya kan. Tapi gini, orang-orang kan biasanya kalau AI itu kan buat lagu cinta ya, tapi kalau dirimu kenapa buat lagu kayak gini? Terinspirasi dari mana gitu? Atau memang kan orang-orang pasti bakal berpikir buruk dong kan, orang-orang pasti anggap ini si Yoga nggak ada karya nih ya, pasti orang berpikir kayak gitu tuh. Sekarang mikirnya nggak ke situ Om. Sekarang itu kan ya kita juga harus relate dong ya, kita juga harus ikuti perkembangan musik dong ya. Kalau dulu memang ya saya akui karya yang original segala macam gitu kan, beratnya yang memang bermakna dalam lah gitu kan ya musiknya pun harus yang ibaratnya ya musik kayak sepanjang masa segala macam gitu gitulah kan. Kita nggak usah panjang-panjang lah bahas ke situ gitu. Tapi yang jelas gini, kalau saya itu lebih ke lagu dengan versi yang sama dengan lagu-lagu kebanyakan ya, ini dangdut remix gitu kan. Nah, tapi kalau dangdut remix itu kan identiknya dengan kayak misalnya penggoda apa segala macam gitu-gitu kan ya. Nah, jadi aku tuh ingin membuat dangdut remix yang berbeda gitu loh. Nah, kisahnya itu nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kemungkinan nanti lagu ini juga akan berlanjut ke misalnya contohnya mau masak nasi tiba-tiba listrik mati, akhirnya nggak jadi masak, terus ya gitu-gitulah. Pokoknya nanti akan berlanjut ke yang seperti itu Om gitu. Ini lagu komedi, komedi yang albumnya kan itu sekarang tuh kalau lagu orang Batak itu kan ada lagu Balonku Ada 5 dengan nada sama, dibuat dengan konsep yang sama tetapi hasil customnya itu unik. Nah, Mas Yoga punya pemikiran nggak sih ke depan bakal ya, kalau nyuri ide memang nggak boleh, tapi kalau mencuri kreatif kan masih bisa ya kan? Oh boleh. Kalau dirimu sendiri gimana tuh? Apakah dirimu apakah mau mengkompilasikan antara lagu Nasi Habis ini ke part-part selanjutnya nanti seperti ada seasonnya? Ini kan udah berlanjut nih Om. Dari pertama kan Nasi Habis ya. Pertama Nasi Habis, baru ini Kantong Kresek di Spion. Ini bisa dibilang album keduanya nih gitu, lagu keduanya dari single album keduanya ya? Keteledoran nih. Keteledoran judul albumnya nih. Oke. Ngakak sih. Oke, jadi bisa dikatakan seperti itu ya.
Tapi pernah ini nggak pernah berpikir nanti kan pasti akan diredar ya, karena nggak mungkin dong karya AI itu cuma didiemin gitu aja. Nah, ini Nah. bakalan diredar atau gimana nih? Ini makanya kenapa kita mau fokus mengembangkan lagu-lagu seperti ini. Minimal jadi 6 lagu aja deh, nggak usah banyak. 6 lagu, maka kita siap edar nih. Om. Gitu. Oke, baik. Nah, Mas Yoga, kita beralih ke topik lain dikit ya. Kemarin itu Oke. saya sempat ikut diskusi di grup, Mm-mm. diskusi salah satu grup komunitas teman-teman kita ya. Itu mengatakan bahwa kalau menurut saya dia ngomong seperti ini karena nggak sanggup beli premium sih, gitu ya. Kalau menurut saya, itu dia bilang gini, kalau ada kayak radio, televisi seperti kayak organizer pakai AI itu kayak malu-maluin, nggak bisa menghadirkan karya. Sebenarnya apa sih yang mereka tahu soal menghadirkan karya? Gimana ya? Karena ya sekarang contoh dulu ya. Dulu kita familiar kan dengan HP tombol nih. Nah, kita balik ke HP lah dulu dah, yang gampang ya. HP tombol, tiba muncul Android, panik kan. Wah, ini gimana nih? Tiba-tiba muncul Android yang ada keypadnya, kayak BlackBerry kan, ingat. Nah, Samsung Galaxy Chat tuh, saya ingat tuh. Saya pernah punya soalnya. Dah, tiba-tiba muncul HP yang nggak ada keyboardnya tuh, cuma ada tombol home. Panik lagi kan, gitu. Terakhir HP-nya full screen tuh, nggak ada tombol home-nya. Panik juga. Jadi sebenarnya ini sebuah kepanikan ya kalau kata saya. Sebuah kepanikan ya. Panik dia ini, panik. Panik karena belum mampu beli ya. Panik om, karena dia kerja dengan susah payah. Ya orang akan menganggap itu AI gitu loh. Dan itu memang nggak bisa dipungkiri om. Apalagi di era zaman sekarang ya. Oh jelas. Oh, AGZ aja pakai AI, sahabat kreatif. Itu baru AGZ doang loh. Jangan salah. Musik baru saya terinspirasi malah dari AI loh, dari AI loh. Oke, Coba. kita contohin deh sekarang Mas Yoga. Kita kasih dengerin dikit deh ke sahabat kreatif deh, bisa? Oh boleh. Dikit aja. Oke, silakan Mas Yoga. Oke, sahabat kreatif, kita coba dengarkan ya. Salah satu karya Mas Yoga yang memang nanti bisa dijelaskan juga nih, musik tapi hasil kerjasama dengan AI. Udah siap? Musik yang dari keyboard aja ya. Kita contohin dikit ya. Iya, dari keyboard aja. Karena kan tadi hasil karya AI, apa inspirasi dari AI kan. Tapi ini rekaman WA nggak apa-apa ya, dikit aja kan. Nggak apa-apa ya. Yang di bagian unik itu aja loh. Itu lebih keren sih. Oke. Oke. Oke, silakan. Backsound. Oke, silakan. Yuk.
Oke, keren. Luar biasa, ada klaksonnya. Itu klakson ngapain dibawa-bawa ke situ Mas Yoga? Itu kayak kurang kerjaan sih kalau Lagi menurut viral. saya itu. Lagi viral om. Oh, lagi viral. Iya, jadi itu gini ceritanya. Jadi kan kita kebetulan ada lagu baru juga. Nah, ini salah satu lanjutan dari lagu kita yang alhamdulillah udah rilis per tanggal 25 kemarin ya. Nah, teman-teman untuk saat ini bisa dengerin di YouTube pribadi kita di YGS Channel atau di Apple Music bagi pengguna iPhone gitu. Untuk Spotify masih belum dapat kabar sih kapan rilisnya. Yang jelas masih belum tersedia Oke. gitu ya. Nah, jadi lagu ini tuh lanjutan dari lagu itu gitu yang menceritakan tentang menceritakan tentang seorang musisi yang menghadapi apa ya, bisa dibilang tekanan gitu, tapi dia juga nggak bisa protes gitu loh. Nah, dia berharap si soundman atau penguasa di panggung itu yang mengatur suara keyboard si musisi itu bisa sadar dengan adanya lagu ini gitu, bahwa satu suara aja yang hilang itu beneran sangat berarti gitu loh. Tapi di lagu pertama itu ya si musisi ini berharap ada pukulan logika yang menyadarkannya gitu kan. Mungkin dengan dia mendengarkan lagu itu akan tersadar gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Malah dia makin bangga tuh dengan apa yang dia mampukan gitu. Sampai-sampai dia membuat pernyataan bahwa ya pengaturan yang benar itu malah sebenarnya itulah yang merusak alat karena terlalu kuat dan segala macam begitulah kan. Nah, jadi muncullah lagu kedua gitu. Lagu kedua ini si musisi membuat keputusan yang lumayan nih, karena dia dengan terpaksa mengganti soundman baru gitu. Nah, karena yang lama ini nggak bisa dikasih paham kan. Nah, jadi dari situ tuh lagunya, nah itulah musiknya itu ngambil inspirasi dari lagu itu yang lanjutannya itu gitu. Nah, kok unik ya gitu, enak juga nih ketukannya gitu. Nah, akhirnya beberapa elemen tuh saya tiru lah gitu. Terus karena di keyboard juga kan banyak suara-suara tuh kan, ini kayaknya kalau digabung-gabung enak nih gitu. Nah udah akhirnya jadi tuh musik unik. Oke. Tapi ketika buat musik seperti itu apakah nggak bertentangan nih dari teman-teman IGS musik sendiri atau Leni musik sendiri Mas Yoga? Atau memang sudah dapat dukungan dari mereka menggunakan musik AI? Sebenarnya mereka nggak terlalu ngurus ya. Artinya ya karena kan kita lebih ke panggung ya gitu. Ya logikanya aja AI kan nggak mungkin bisa dibawa ke panggung gitu. Jadi artinya adapun musik baru di situ berarti kan itu hasil karya saya gitu, bukan hasil AI. Ya pengertian mereka seperti itu sih. Toh lagunya juga kan nanti bisa dipakai untuk lagu banyak, bukan hanya lagu-lagu yang memang berasal dari AI kan gitu. Karena itu kan lebih ke style ya. Style maksudnya musik yang memang dimainkan oleh tangan gitu. Gitu. Jadi mereka nggak pernah mengurus, dan bahkan kemarin ketika cuplikan itu dikirim ke story, itu ada yang bikin pengakuan bahwa itu memang musik yang baru dan dia belum pernah dengar sebelumnya gitu. Ada kayak sendok dipukul lah, ada ini dan segala macam tuk-tik tuh kan, entah apa-apalah itu kan, gabung-gabungan perkusi kayak gitu. Tapi justru itu membuat musik tuh jadi unik, dan kayaknya beberapa lagu yang memang konsepnya happy cocok dipakai ke dalam musik itu kayak gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya sahabat kreatif. Jadi yang penting nggak mengepul aja seperti sarapan kantong kresek aja ya. Kalau itu mengepul Iya. itu sangat berbahaya sahabat kreatif. Bahaya itu. Karena kalau udah kayak gitu kejadiannya, waduh, kita nggak tahu nih harus bantuin kamu kemana. Oke, so jangan kemana-mana sahabat kreatif. Kalau tadi ada kantong kresek, ini ada nasi habis. Ini adalah bagian pertama. Seperti apa lagunya? Nah, kita akan mendengarkan sesama. Tetap di Gelora Radio, Suara Kreatif.
tapi memori pas-pasan. Duduk santai bareng kawan, scroll HP sampai lupa daratan. Tiba-tiba ada yang nyanyi, keroncongan dari perut ini. Aku tak kenal waktu, tak peduli hari, perut bunyi baru ku sadari. Ku tengok kawan di sebelahku, ku pasang muka paling lesu. Aku bilang, makan yuk bang. Dia jawab, ayo, tanpa bimbang. Saling tatap muka langsung pucat. Ini salah siapa, jadi perdebatan singkat. Saling menuduh, siapa yang pikun. Akhirnya cuma bisa pasrah, sobat. Tiba-tiba ada yang nyanyi, keroncongan dari perut ini. Aku tak kenal waktu, tak peduli hari, perut bunyi baru ku sadari. Semangat 45 ke ruang makan, buka tudung saji penuh harapan. Ternyata nasinya habis, kawan. Cik, cik, riak, riak. Kepala masih 20-an, tapi memori pas-pasan. Duduk santai bareng kawan, scroll HP sampai lupa daratan. Mas Yoga, kita masih membahas kantong kresek nih. Pertama kali muncul ide kantong kresek ini dari mana, Mas? Kedua, terus bagaimana caranya mengkolaborasikan dia dengan AI sehingga dia itu kayak ngajak kita itu kayak berkenalan langsung dengan si nasi habis dengan kantong kresek ini. Nah, oke, jadi gini ya. Pertama itu memang pencetusnya itu saya, yaitu lagu Nasi Habis ya. Nah, kemudian saya di beberapa hari kemarin tuh suntuk karena belum ada inspirasi, mau bikin musik juga belum ada inspirasi, terus mau masang klakson juga belum tahu caranya kan. Pokoknya suntuk lah dunia pada waktu itu. Jadi ya udahlah, daripada suntuk uring-uringan gitu kan, mau tidur juga nggak bisa tidur gitu. Karena sebenarnya otak itu ngajak berpikir sebenarnya ya, cuman nggak tahu apa mau yang dipikir kan gitu. Ya udah, akhirnya saya kembali ke project saya yang udah saya kerjakan itu. Nah, oke. Ya udah, terus saya ngobrol tuh, ya ngobrol kayak ngobrol sama orang aja gitu. Nah,
kira-kira gimana ya lanjutannya. Sebenarnya lagu ini sempat pernah gagal Om. Awalnya itu judulnya Bukan Rendang itu, terus terang aja, tapi nggak enak, nggak jadi ya, nggak asik lah intinya gitu. Jadi ya terhapus. Maksudnya memang sengaja dibuang ya. Akhirnya lanjut, dan Kantong Kresek di Spion ini pun sempat mengalami revisi banyak ya. Bahkan saya hampir habis kredit saya itu, saya rasa dalam bulan ini habis hanya untuk lagu-lagu ini nih Om. Nasi Kantong habis, Kresek tadi ya. Kantong Kresek, Nada yang Hilang, sama Nada yang Tegas. Kayaknya kredit saya hanya habis untuk itu tuh. Serius. Oke. Iya. Tapi kan kita kan tahu ya, AI ini kan rumit, dia rumit sih, super canggih. Betul. Tapi kan kita tahu sama-sama nih bahwa tema kita hari ini seputar Kantong Kresek. Nah, menurut Mas Yoga sendiri, sejauh mana dari AI itu dia bisa mengubah sesuatu dari menjadi sebuah karya yang luar biasa? Oke, jadi saya sedikit cerita. Nah, inilah ya. Kalau kita bicara AI itu kan memang pinter ya, gitu. Dalam arti pinter itu gini. Di hari ini kamu nggak punya ide, maka kamu bisa minta saran sama AI. Atau kamu udah punya tulisan, tapi bingung mau diapain, nah minta sama AI gitu kan. Tapi, walaupun seperti itu bentuknya, kita tuh tetap dipinta ya. Kita tetap dipinta untuk mikir tuh. Gitu. Ini sebenarnya mau cerita tentang apa nih? Jangan nanti bikin instruksi kayak gini. Tolong buatkan lagu tentang mencintai milik orang gitu. Nah, oke, sah-sah saja, tapi mencintainya itu mencintai bagaimana itu? Jalan ceritanya bagaimana kan? Gitu. Nah, kadang-kadang di situ tuh yang salah pakai gitu. Oke. Ada Akira yang berada di Bandung, Jawa Barat. Dia nanya ini Mas Yoga, kalau misalnya saya ingin seperti Mas Yoga nih, ingin buat lagu yang bertema Kantong Kresek, kira-kira saya harus lakukan langkah seperti apa Mas Yoga? Oke, jadi memang kalau kita bicara musik ini kompleks ya. Yang pasti memang kita harus, kalau saya ya, kenapa saya juga bisa, makanya gini, ini kenapa saya punya cerita untuk Nasi Habis, akhirnya lanjut ke Kantong Kresek. Sebenarnya cerita Nasi Habis itu nggak jauh-jauh itu terjadi di lingkungan saya sendiri itu, dimana dia ngajak pasangannya makan, tapi rupanya nasinya habis itu. Udah, jadi di situ langsung saya simpen tuh, saya catat tuh baik-baik tuh, saya catat, saya masuk rumah, saya masuk studio, miku hidup nggak? Oh hidup deh. Oke, saya masuk ke studio ini kan, ke laptop, udah saya mulai ngetik tuh, ngetik asal aja, misalnya kayak hari ini aku gini gitu. Pokoknya ngetik gitu. Kita ngetik tuh jangan nanti salah segala macam. Ya jangan pedulikan itu dulu. Yang penting lu nulis dulu gitu loh. Nah, nanti penyempurnaannya baru si AI tadi yang membuat dia menjadi kata-kata. Nah, tapi ingat, hasil yang dibuat juga harus kita koreksi gitu. Harus kita edit juga dikit-dikit gitu. Ada yang dikurangi atau bahkan ditambahi kalau perlu gitu. Jadi tetap ada sentuhan kreativitas di sini Om. Nggak sepenuhnya tuh mengandalkan Gemini tuh enggak. Gitu. Ada yang edit juga. Oke, gimana tadi Mas? Nggak sepenuhnya gimana deh? Putus tadi? Nggak sepenuhnya karya AI gitu loh. Jadi ada kreativitas kita di situ untuk ngedit gitu, mengurangi atau bahkan menambahi gitu kalau perlu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita lagi Mas Yoga. Ada Mbak Naila yang ada di Arun. Dia nanyain, kita tahu kan AI itu adalah kreatif, bahkan sangat pintar, melebihin dari pengembangnya sendiri, walaupun yang buat pengembangnya sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah AI ini mengelola data yang sudah ada atau dia memperkembangkan data yang baru? Bagaimana pendapat Mas Yoga mengenai hal ini? Oke, jadi konsep AI ini serem ya kalau kita bicara ke situ, serem. Karena apa? Dia itu kayak orang loh. Dia belajar dari tulisan yang kita posting,
dia belajar dari musik-musik yang kita ciptakan, bahkan musik yang hanya sekedar iseng terus kita upload, misalnya kita upload ke YouTube nih, nah udah tuh diambil sama AI itu, dipelajari. Nah makanya kalau dirimu nyimak lagu saya yang judulnya Pedang Bermata Dua, jelas tuh jejak karyaku kau curi untuk kau pelajari. Itu jelas di situ itu serem itu kalau ceritain ke situ. Jadi memang dia seperti manusia, tiap hari itu update om gitu. Bahkan dia punya akses internet loh, jangan salah, dia punya akses internet itu. Kalau nggak mungkin dia bisa bikin remake kayak gini. Oke, kita lanjut Mas Yoga. Ini pertanyaan dari saya. Nah, pernah nggak Mas Yoga buat satu karya AI, tapi karya itu nggak pernah terpikir bahwa karya itu akhirnya jadi luar biasa? Karya itu jadi luar biasa gitu ya? Kayaknya belum sih, belum sampai ke situ. Belum ya? Mungkin karya ini yang terbaru ini mungkin. Oke, sebenarnya siapa sih yang lebih pintar ketimbang membuat karya? Kita sebagai pembuat prompt atau si AI-nya sendiri yang mengelola prompt tersebut? Gini ya, ada sebuah pernyataan, kita menghasilkan, ini kita bikin tulisan aja lah ya, tulisan yang autentik. Apa itu maksudnya? Memang karangan AI, tapi dia mengarang dari pikiran kita tuh. Nah jadi lagi-lagi kan sudah saya jelaskan, walaupun AI pintar, tetap kita dituntut untuk memberikan ide itu, sedetail-detail mungkin gitu. Makanya saya bilang, karena kita paling susah kalau memberikan ide yang ini gitu kan, ya udah lo nulis aja, nulis ngasal aja, bahkan cuma nulis selamat pagi apa kabar gitu misalnya, udah mulai aja dari situ tuh. Nah saya sama kayak lagu Nasi Habis itu, saya nulis asal aja tuh, nah, perut lapar gini gitu kan, saya nulis asal aja tuh, ya udah akhirnya jadilah sebuah tulisan. Nah itu pun bahkan Nasi Habis itu udah mengalami 2 kali perubahan om. Itu lagu pertamanya sebenarnya bukan yang ini, nah cuman lagu pertamanya pendek kali dan kayaknya kurang asik lah gitu, cuman 2 menit kan, 2 menit atau 3 menit gitulah. Nah ada juga udah di YouTube, nah makanya dikembangkan aja jadi yang ini, tapi liriknya tetap sama gitu, cuman musiknya udah mengalami 2 kali perubahan gitu, untuk lagu Nasi Habis ini om. Gitu. Menurut Mas Yoga lagi nih, di AI berkarya, apakah kita menampilkan ciplakan karya orang atau memang murni karya AI sendiri? Maksudnya cover gitu ya, kayak AI itu mengcover lagu orang gitu nggak sih? Walaupun itu bisa, tapi walaupun itu bisa tapi ngapain? Pertanyaannya itu aja, karena kan jelas ya, kita tuh di situ kan jelas adanya AI itu supaya kita bisa bikin lagu sendiri. Kalau memang mau cover lagu orang, ngapain lagi pakai AI? Ngabisin kredit om, kalau bagi saya gitu. Walaupun itu bisa tapi ngapain, kayak nggak kerjaan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang nggak dianjurkan, tapi kalau yang mau melakukan silakan, tapi jangan ajak orang lain. Iya, sah saja. Benar. Karena memang ini kan kita, lagu ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang memang yang punya karya. Kalau nggak punya karya, ya udah gitu ya sahabat. Lagu sindiran tercipta, berharap kau sadari. Namun hanya angin lalu, tak pernah kau hayati. Panggung yang dulu sahabat, kini sumber cemas. Keras kepalamu membunuh nada yang jelas. Hatiku sampai di batas sabar, tak bisa lagi ku korbankan karya. Ini bukan lagi
terucap, tak bisa lagi ku tahan. Demi nyawa musikku, ku akhiri keraguan. Wajah baru pun datang, gantikan yang lama. Sebuah babak baru terbuka di depan mata. Hatiku sampai di batas sabar, tak bisa lagi ku korbankan karya. Ini bukan lagi soal segan, tapi nyawa musik dipertaruhkan. Akhirnya terdengar nada yang lama hilang, bukan lagi getir, senyumku kini datang. Suara kejujuran lebih dari harapan, inilah laguku dalam kemenangan. Bukan hanya benar, tapi melebihi mimpi. Setiap alunan string piano kembali bernyanyi, megah dan hidup semua di tempatnya. Inikah suara yang ku cari selamanya? Akhirnya terdengar nada yang lama hilang, bukan lagi getir, senyumku kini datang. Suara kejujuran lebih dari harapan, inilah laguku dalam kemenangan. Akhirnya terdengar nada yang lama hilang, bukan lagi getir, senyumku kini datang. Suara kejujuran lebih dari harapan, inilah laguku dalam kemenangan. Kemenangan kecil terasa begitu besar, bukan lagi getir, ini senyum yang jujur. Hey, selamat datang penata suara. Terima kasih telah memberikan keadilan suara untuk keyboard ini. Wow, mirip banget sama Mbak Ajeng Kusuma Dewi ya, sahabat kreatif ya. Kalau didengerin secara pelan-pelan ya, secara halus ya. Wow, Mbak Ajeng kembali muda lagi, kembali suara mudi AI Mbak. Oke deh, kita balik lagi nih. Ini adalah judulnya sebentar. Nada yang hilang. Kenapa dengan nada yang hilang? Apa yang terjadi? Siapa yang buat nadamu hilang, Pak? Ini ya, ini nada yang tegas Om, yang ini. Oke, gimana tuh nada yang tegas tuh gimana tuh? Prinsipnya gimana nih? Oke, jadi nada yang tegas itu, ini si musisi udah kesel banget gitu ya, udah kesel banget karena udah disindir, bahkan bukan hanya disindir, bikin story, bahkan bikin apa kayak sebuah pernyataan di Facebook segala macam gitu kan, bahkan udah disindir lewat lagunya udah beredar gitu, tapi nggak sadar juga gitu. Ya udah, akhirnya dia dengan berat hati memutuskan untuk adalah buang wajah lama ganti dengan wajah baru, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu lagu itu gitu. Nah akhirnya di pertama kalinya lah dia ngerasakan keyboardnya ini bener-bener sesuai gitu, bahkan melebihi apa yang diharapkan si musisi gitu, dengan wajah baru atau soundman yang baru diganti itu gitu. Oke, baik. Mas Yoga, menurut Mas Yoga nih, sebagai pecinta AI, apa peran manusia di masa depan, dan apakah AI yang mengambil masa depan? Menurut saya tergantung kitanya. Kita maunya gimana? Apakah kita mau tetap menggunakan ini? Apakah kita benar-benar mengandalkan AI? Tapi apapun itu ceritanya, AI itu kan bisa membuat sesuatu atas perintah manusia gitu. Jadi bagaimana ceritanya AI akan mengambil alih tuh? Itu di mana ceritanya? Itu apalagi di musik ya, kayaknya itu nggak akan gitu. Walau iya boleh, mungkin akan banyak musik karya AI ya, itu nggak salah. Kenapa? Contoh saya ini produksi hanya menggunakan keyboard ya. Anda semua tahu lah suara keyboard itu kayak gimana gitu kan, serba keterbatasan, kualitas audionya juga nggak terlalu ini gitu kan. Beda dengan orang yang memang buat pakai komputer kan gitu.
gitu. Jadi ya kemungkinan besar saya akan minimal saya punya nada, saya kirim ke AI gitu. Nah gitu, jadi yang menghasilkan AI tapi dari apa yang saya berikan gitu, bisa berupa lirik, style, atau bahkan saya bisa berikan audio sama dia gitu untuk dikembangin gitu sih. Oke, baik. Coretan manusia sekarang sudah bisa menjadi lagu. Apakah AI nanti akan mampu merubah seni menjadi lebih berwarna? Kemungkinan bisa. Nah, itu tadi tergantung kita bagaimana nanti akan memainkan itu gitu. Nah lagi-lagi sebenarnya Om, sebenarnya di sini inilah tugas musisi ini sebenarnya gitu. Tugas musisi ini bagian kalau dipikir ya, ente bukan musisi, ente berlangganan Suno ngapain gitu gitu. Karena apalagi gini ya, hasil Suno itu kan bagus-bagus semua gitu. Nah tapi kalau bukan musisi maka dia akan berkata wih bagus semua. Padahal kalau diteliti lagi, di antara yang bagus itu pasti ada yang lebih bagus itu. Misalnya dia punya dua penghasilan nih kan, hasilkan lagu dua lagu nih. Nah, lagu yang sama tapi dua versi gitu ya. Nah, dua versi ini bagus semua gitu. Cuman kan di antara dua versi yang disajikan itu pasti ada dong satu yang lebih wow gitu. Nah itu kalau nggak tugas musisi kayaknya sulit Om gitu. Oke. Tetap dia harus ngerti ritme itu di situ. Oke, baik. Mas Yoga, dirimu khawatir nggak nih kalau karya manusia akan tidak dihargai lagi oleh orang dan sekarang orang lebih menghargai karya AI? Ini udah terjadi sama kreator sampling keyboard, dimana dia udah nggak dapet project lagi akibat orang sudah beralih ke AI, dan itu nggak bisa dipungkiri Om. Tapi nah alhamdulillah kalau kita masih kayak misalnya live streaming gitu ya, nah mungkin kita masih bisa aktif di situ. Nah tapi kalau untuk jasa produksi yang tujuannya untuk rekaman audio gitu ya, untuk musik, kayaknya orang sekarang memang lebih ke AI karena satu kenapa memilih AI, bayangkan loh kita modal 200.000 sebulan ya, tapi kita bisa bikin sampai 250 lagu itu, tapi kalau nggak kita ubah-ubah ya. Nah, jadi tiap hari itu kita bisa menghasilkan satu lagu itu selama 1 bulan itu ya, pokoknya 1 bulan itulah gitu, 250 lagu gitu, dan itu hanya 200.000 rupiah. Kebayang nggak itu? Ya itu nggak bisa kita hindari Om gitu. Oke. Nggak bisa kita hindari. Sebentar ya. Nggak bisa kita hindari memang ya. Jelas. Ya baik. Oke, kita lanjut ya, sahabat kreatif. Kita habiskan aja pertanyaan di hari ini. Kasihan tim kreatif kita nih. Dia udah capek menyediakan pertanyaan kepada kita ya. Nah, sebentar, mana sih? Ini dia. Nah, buat teman-teman Glora yang sedang dengerin di rumah, kira-kira nih Mas Yoga mau kasih aplikasi apa untuk mereka yang sedang ngobrak-ngabrik di AI saat ini? Kalau aplikasi apanya nih? Untuk teks atau untuk musiknya? Untuk ya dua-duanya. Kalau musik tetap rekomend saya adalah Suno. Tetap itu. Untuk saat ini tetap. Karena memang ya bisa dibilang ya paling powerful nih untuk segi musik. Tapi itu tadi makanya saya bilang Suno memang bagus, tapi dia juga membutuhkan peran musisi itu di situ. Karena dia nanti kan ada ritme lagu, stylenya mau seperti apa, awalnya seperti apa, tengahnya seperti apa. Nah, walaupun kita tidak bisa menentukan nadanya harus begini, tapi paling tidak kita kasih gambar sama AI. Ini loh yang harus kamu buat sebelum masuk ke kata-kata ini, ciptakan musik yang begini. Nah, kebayang kalau itu bukan musisi gimana caranya itu? Nah, itu dia kompleks tuh Suno itu.
kompleks itu. Ya kalau mau coba-coba silakan, tapi siap-siap 3 hari nggak bisa tidur. Nggak disarani deh Mas ya. Nah, sebagai anak generasi Z yang malas ribet, ya, skill apa sih yang harus diberikan kepada Gen Z agar mereka mau berkolaborasi dengan AI, tidak ketergantungan dengan AI? Oke, kita memang kalau kita bicara kepada karya ya, mungkin kayak saya bisa main keyboard gitu kan, nanti teman-teman ada yang bisa main gitar misalnya, tapi kita itu kan bermain di atas lagu orang bos gitu. Nyatanya, faktanya yang terjadi ketika kita ingin mengarang lagu kita sendiri, kita justru dikasih jalan buntu tuh, serius. Padahal kalau dipikir kita menguasai nada kan gitu. Nah, tapi kita dikasih jalan buntu itu. Nah, jadi bagaimana untuk tidak kebergantungan dengan AI? Minimal yang harus kita punya saat ini. Oke lah kalau misalnya kita nggak bisa menghasilkan lirik 100% misalnya, ini misal ya kan, kita nggak bisa ngerangkai kata-kata 100% milik kita gitu, tapi paling tidak kita punya cerita kan gitu, paling tidak kita punya cerita gitu. Nah itu sih sebenarnya skill utama gitu. Jadi boleh Anda menggunakan AI, tapi cerita itu kan ceritamu gitu. Jadi bukan ente ngetik buatkan lagu tentang perasaan gelisah karena ditinggalkan. Nah, ditinggalkan ini ditinggalkan kenapa? Nah itu yang bahaya di situ tuh. Tuh. Ya, apalagi kayak saya cuma buat dikit doang, setelah itu saya suruh minta ditambahin, itu udah kategori bener ya Mas Yoga ya? Udah. Nah, udah bener gitu. Memang seperti itu bentuknya. Kita harus menulis walaupun hanya misalnya gini. Waktu udah sore, perut lapar, mau makan nasi lauknya itu doang misalnya. Ini contoh itu udah bisa jadi cerita itu di situ. Gitu. Masa panjang-panjang lah. Oke, baik. Nah, sebagai penyiar radio nih Mas Yoga, kita minta tips juga dong nih. Gimana agar kita nih nggak kalah saingan dalam membuat jingle radio untuk program AI sendiri. Oke, nah kebetulan ini kan kita juga lagi ngoprek AI, tapi sayang kredit saya tinggal setengah, jadi nggak bisa ngotak-atik ke situ ya. Nanti mungkin kalau kita udah isi kredit lagi, nah kita mau cobain prompting untuk buat sound effect nih, karena dengar-dengar katanya si Suno juga bisa bikin sound effect gitu. Kemarin saya udah nyoba bikin backsound dan memang berhasil kan gitu, tapi kita nggak tahu gimana sound Suno ini bikin jingle gitu. Nah, tapi itu bisa aja dilakukan itu gitu, kemungkinan. Oke, baik. Closing Mas Yoga sedikit, apa yang mau disampaikan untuk Gen Z saat ini yang cuma mau terima beres tapi gampang bosen dengan sesuatu yang diincar? Nah, oke, jadi pesannya kalau untuk sekarang sih pesannya nggak banyak ya. Hanya saja kita mengingatkan, boleh kita scrolling video apapun yang berhubungan tentang AI, baik itu video, baik musik, bisa bikin musik ini, musik itu, musik ini, musik itu dengan AI segala macam. Misalnya Suno mau bikin lagu Jawa segala macam, boleh. Tapi ingat, itu adalah info kepada kita bahwa AI itu udah bisa bikin kayak gini. Tapi lagi-lagi ingat, kita yang punya cerita, udah itu aja. Kita yang punya cerita, kita kontrol AI, jangan AI yang kontrol kita. Dah, itu aja. Oke, baik, thank you Mas Yoga. Kita jumpa lagi minggu depan di AI Berkarya. Semoga hari ini terjawab semuanya pertanyaan dari sahabat kreatif, dan sukses terus untuk Mas Yoga dengan hasil karya-karyanya agar bisa memenuhi karyanya Gelora Radio di tahun depan. Karena tahun depan kita nggak boleh lagi putar lagu nih Mas Yoga. Sayang banget. Kita harus banyak-banyak koleksi AI. Sayang banget ya. Aku nggak ada publisher ya, jadi nggak usah tanda tangan, malas aku. Asik.
Ini soalnya mereka pada jahat-jahat banget, mereka pada minta publisher, minta dibayar. Jadi kasihanilah radio-radio ini ya. Aku nggak pakai publisher, malas. Entah Oke, baik, penyanyi selamat bawain kreatif. laguku juga susah. Susah. Tapi saya nggak butuh ini. Iya. Saya cuma bisa diputarin aja di Gelora itu aja. Nggak apa, putar itu. Oke, baik, selamat kreatif. Thank you banget, terima kasih atas partisipasi Anda, dan jangan kemana-mana, selainnya akan ada Lintas 17 bersama Langit Radio dan Radio Samudra Aceh Kota Lexmawe. Saya Wali Firdaus pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. Sampai di langkah kaki tak pernah henti menyusuri jalanan sepi.